Pertama kali kita mengambil ikan. Setelah selesai pengambilan ikan, kita kasih garam. Setelah digarami, kita proses penyiangan atau cara Jawanya mbeteti. Setelah proses pembersihan, proses selanjutnya kita proses penyundukan. Prosesnya kayak gini. Setelah penusukan selesai, kita proses pengasapan selama 1,5 jam sampai 2 jam menggunakan bahan bakar serabut kelapa. Setelah selesai dituangkan, ditutup pakai daun jati biar asapnya enggak menempel ke ikan. Jangan sampai apinya menyala. Kalau sampai apinya menyala, rusak di ikannya. Perbedaan dari asap sama bakar, kalau bakar itu bahan bakarnya pakai areng, kalau pengasapan itu pakai serabut kelapa. Sekarang proses membalik ikannya. Selesai dibalik, kita tutup kembali biar abunya nggak ke ikan. Setelah 1,5 jam matang, ini diangkat.
ini udah mateng, udah sempurna matengnya. Makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas, makan ikan yes, 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 yes. Jika kita mendengar masakan ikan lele, mungkin hanya tentang pecel lele. Kini kita bisa mencoba salah satu variasi olahan masakan ikan lele, yaitu lele asap. Salah satu yang mengolah variasi menjadi lele asap adalah mbok bakir atau yang sering disebut lele asap mbok bakir. Lele asap mbok bakir dibuat dengan cara yang masih tradisional dan tanpa bahan pengawet. Lele asap mbok bakir berada di Desa Derman, RT 5, Sumber Mulyo, Bambang Lipuro, Bantul. Lele asap mbok bakir mulai berdiri sejak tahun 1998. Lele asap mbok bakir biasanya juga dijual di Pasar Pundong, Bantul. Lele asap merupakan variasi olahan makanan ikan yang memiliki cita rasa tinggi dan sangat mudah dibuat. Dengan berbagai macam variasi olahan ikan, diharapkan masyarakat untuk gemar makan ikan. Ikan lele merupakan ikan yang sangat mudah kita dapatkan di sekitar kita. Selain mudah didapatkan, ternyata ikan lele mempunyai gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ikan lele mempunyai kandungan rendah kalori dan natrium. Ikan lele dikemas dengan protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Oleh karena itu, ikan lele adalah menu sehat yang biasa dikonsumsi siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, ibu menyusui, ibu hamil, orang dewasa, dan lansia. Ikan lele dapat diolah menjadi variasi makanan, salah satunya adalah lele asap. Terbentuknya Forikan di mana unsur PKK ada di dalamnya, kemudian para ahli ikan, pengusaha ikan, budidaya ikan semua tergabung dalam Forikan, dan kita semua sosialisasi supaya masyarakat senang makan ikan dan ikan itu menjadi sehat kalau makan ikan dan sebagainya. Dari kampanye kita terus-menerus itu sekarang saja sampai saat ini sudah nilai konsumsi ikan per kapita sudah 35 lebih sekian kilogram per kapita per tahun. Jadi sejak tahun 2011 kalau tidak salah itu baru 11 kg per kapita per tahun. Lalu kita Forikan terbentuk tahun 2011 itu prihatin sekali kita. Lalu sekarang sudah sampai 35 kg per kapita per tahun.
Tapi ya tidak hanya ikan saja, maksud saya ya banyak pembudidaya ikan juga banyak sekali, pengusaha ikan juga banyak, dan Dinas Kelautan dan Perikanan juga banyak membantu untuk masyarakat yang mau budidaya ikan itu dibina, diberi benihnya, diberi bibitnya, dan semuanya diberi pakannya, diberi cara bagaimana untuk, artinya bersama-sama Porikan dengan pemerintah, Dinas Kelautan dan Perikanan, kita menyebarluaskan baik itu bagaimana budidaya ikan maupun manfaat ikan untuk kesehatan di masyarakat. Gitu. Dengan makan ikan nanti generasi kita akan menjadi generasi yang sehat, kuat, dan cerdas. Itu salah satu kelebihan makan ikan. Di samping tadi ikan itu mulai dari yang murah sampai yang mahal ada. Sehingga pemerintah daerah istimewa Yogyakarta lewat Dinas Kelautan dan Perikanan ini ada beberapa program kegiatan. Di antaranya yaitu alih teknologi dan informasi. Jadi yang biasa dikenal dengan ATI atau AT. Nah, ini kita mensosialisasikan kepada masyarakat cara pengolahan ikan. Jadi kita punya satu unit mobil yang truk yang cukup besar yang berisi peralatan untuk demo pengolahan ikan sampai dengan nanti masak atau bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang mengikuti sosialisasi. Jadi kita ke desa-desa yang kita juga dibantu oleh PKK dan juga ormas yang lain untuk kita bisa mensosialisasikan supaya ikan itu bisa sesuai dengan selera masyarakat juga, sehingga kita lakukan ini keliling di sampai ke dusun-dusun bahkan di RT. Kemudian kita juga punya kegiatan gemar makan ikan, jadi meningkatkan pemahaman masyarakat untuk makan ikan. Kenapa harus makan ikan? Ikan itu amis, banyak durinya. Nah, ini kita sampaikan nanti bahwa makan ikan, ikan itu mengandung unsur atau gizi yang terkandung di dalamnya yang tidak dimiliki oleh bahan pangan yang lain. Mensosialisasikan bagaimana masyarakat gemar makan ikan pasti membutuhkan sebuah konsep. Yang pertama, di Dinas Perikanan bekerjasama dengan Komisi B membuat program yang diawali dengan sosialisasi gemar makan ikan. Jadi bagaimana masyarakat tersosialisasikan mengapa dia harus gemar makan ikan. Pasti dari perspektif kesehatan, ikan mengandung protein yang luar biasa. Ketika masyarakat sudah gemar makan ikan, pasti ada masalah berikut. Bagaimana masyarakat gemar makan ikan diikuti oleh masyarakat bisa membudidayakan ikan. Di kami juga ada, di Dinas Perikanan juga ada. Jadi harus sosialisasi gemar makan ikan diikuti dengan budidaya ikan. Pasti di kabupaten kota akan berbeda skema konsepnya kaitannya dengan budidaya ikan. Setelah budidaya ikan, masyarakat juga akan diberikan pelatihan bagaimana dia akan mengolah bahan baku ikan tersebut. Dari gemar makan ikan, budidaya ikan, lalu diikuti dengan bagaimana cara mengolah ikan. Ya, tidak merah ya Bu ya. Ya, ini harus jernih. Karena ini tadi kan berkuat Bu, ini agak mendem.
ya kan? Tapi kan biasanya agak timbul. Yang kedua, masih licin Bu, jadi bentuk ikannya teksturnya masih bagus, terus kalau ikan itu digenjong matang, ini akan kembali pulih, akan pulih. Tapi kalau enggak, kalau terus itu berarti itu ikan lama, terus selanjutnya kalau ikan ini dimasukkan ke dalam air, kalau ini enggak di freezer ya Bu, itu akan tenggelam. Kalau terapung berarti itu ikan sudah lama. Hati-hati ya Bu.